Sahabat senior, senang dapat kembali menjumpai para senior dalam acara Jendela Hati pada hari ini. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, Senin 22 Juni 2026, ditulis oleh rekan saya Pendeta Evelyn Yudiarti dari GKI Kedoya, Jakarta, dengan judul Jalan Pintas, didasarkan pada kitab Kejadian pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Mari kita berdoa sebelum baca Alkitab dan merenungkannya. Bapa di sorga, terima kasih hari ini Engkau kembali berikan kami waktu untuk berhenti sejenak dan boleh mendengarkan firman Allah. Tolong kami supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami dan boleh menjalani hidup kami dalam ketaatan pada firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai Allah dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan membaca Kejadian pasal 16 ayat 13b sebagai pusat dari permenuhan kita pada hari ini. Dengarkanlah firman Allah. Engkaulah El Roi, sebab katanya, sungguhkah di sini aku telah melihat Dia yang melihat aku? Sahabat senior, jalan pintas adalah ungkapan yang menunjuk pada jalan lain yang kita pilih untuk mempersingkat waktu tempuh kita ketika berkendara. Namun ungkapan ini juga digunakan untuk menunjukkan mentalitas yang ingin cepat menyelesaikan persoalan dengan cara curang, yang sering kali justru membuat masalah menjadi semakin ruwet dan bahkan tidak jarang memunculkan masalah baru. Mentalitas jalan pintas muncul dalam kisah Sarai dan Abram yang tidak sabar menanti janji Tuhan tentang keturunan. Sarai mengusulkan agar Abram menikahi Hagar hambanya. Benar saja, masalah pun menjadi ruwet. Sarai merasa terhina oleh sikap Hagar yang mengandung anak Abram. Abram membiarkan Sarai menindas Hagar. Dalam kesedihannya, Tuhan menghampiri Hagar. Tuhan hadir bersama Hagar yang menderita. Dia bukan hanya mendengar, tetapi juga melihat semua yang terjadi pada Hagar. Sekalipun kekacauan tetap terjadi akibat mentalitas jalan pintas, Allah tetap hadir mendampingi Hagar. Sahabat senior, waspadalah terhadap mentalitas jalan pintas. Menanti pemenuhan janji Tuhan atau selesainya suatu masalah memang membutuhkan kesabaran ekstra. Namun, daripada memilih jalan pintas yang justru membuat masalah semakin berkepanjangan, lebih baik percaya kepada Allah yang melihat seluruh perjalanan hidup kita. Nah, jika ada para sahabat senior yang ingin didoakan, silakan kirimkan kepada kami pokok doanya melalui nomor 0812 8188 9191 atau silakan mengunjungi website YKB di www.ykb-media.org. Di sana ada menu permohonan dukungan doa. Silakan tinggalkan pesan di mana dan kami dengan sukacita akan mendoakan para senior. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali agar kami bersabar menantikan jawaban doa, bersabar menanti penyelesaian persoalan pergumulan yang sedang mendera kami. Hindarkan kami dari godaan mencari jalan pintas, apalagi jalan pintas yang curang, jalan pintas yang membuat atau potensial membuat masalah menjadi semakin ruwet. Kami berdoa bagi para senior yang berada di panti-panti Werda, sertai mereka Tuhan, hiburkan mereka, biarlah pertemuan-pertemuan dengan sesama senior di tempat-tempat panti Werda ini boleh membuat mereka merasakan bahwa Tuhan tak meninggalkan, Tuhan menemani mereka bersama sesama rekan senior. Berkati para perawat-perawat, para pendamping-pendamping di panti Werda, supaya juga mereka boleh mengalirkan cinta Tuhan kepada para senior yang dipercayakan dalam dampingan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, sempurnakanlah karena kami menaikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian para senior renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.